tetap ku rasakan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang di malam gelap benar di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari yang luar biasa bukan? Amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau undang setiap jemaat Tuhan untuk kita boleh bangkit berdiri. Saya juga mau menyapa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau percaya bahwa ada kuasa yang sama yang boleh Tuhan kerjakan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita mau menaikkan hati kita. Kita mau terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan sembah kita bagi Dia. Haleluya. Hatiku mau
Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami mau merindukan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang layak disembah, Amin. Engkau yang layak ditinggikan. Kami percaya ketika kami menyembah, kami tahu di situ Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, di situ Engkau sanggup mengubah hidup kami, sehingga kami diperbaharui. Kami boleh diubahkan oleh Tuhan, karena kami percaya ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan ditinggikan, biar Tuhan diagungkan pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dari awal sampai akhir. Biar Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dan seluruh umat-Mu Tuhan. Sekali lagi hari ini kami mau berikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan, sehingga Kau disenangkan, Kau diagungkan lewat pujian penyembahan kami. Kami mau serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah kami memimpin ibadah kami, dan hanya Tuhan yang dimuliakan sepanjang ibadah kami. Sekali Tuhan kami menyerahkan, kami mau tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Amin. Kita mau katakan kiri kanan. Tepuk kiri kanannya, ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan diubahkan, tidak sama lagi, kita akan berubah jadi seperti Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhanku, Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Putra usulku, anugerahnya bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hanya Dia satu-satunya Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Allah satu-satunya. Haleluya Yesus Tuhan. Sumber dari segalanya. Kebenaran yang selalu pegang. Keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sungguh Tuhan, anugerahnya bagiku, hidupku takkan sama. Hanya Kau Allah satu Tuhan. Haleluya. Untuk aku hidup Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, Engkau alasan aku Tuhan untuk hidup. Haleluya. Untuk ku hidup, hanya
Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya yang mampu mengubahkan kita. Tidak sama lagi, kita diubahkan dengan kuasanya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus di dalam hadirat-Mu. Menginjil Engkau Yesus sepanjang hidup kami. Haleluya Yesus. Semua karena
Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memenangkan dunia di mataku. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas hamburu, menang hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan jadikan hamba benar, selalu jadikanku hamba yang benar. Sekali lagi katakan jadikanku. Jadikanku hamba yang benar selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raya nama kasih, ya Raya nama haleluya, haleluya. Ya Raya nama kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ya nama kasih. Ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu. indah bersamamu, Mari sekali lagi katakan sungguh indah bersamamu. indah bersamamu selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diizinkan pagi hari ini datang menghampiri Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Saatnya Tuhan kami duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman, perkataanmu sendiri yang ingin kau sampaikan buat kami pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami, seluruh hidup kami. Biarkan hari ini Engkau berdaulat dan nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan,
Sama-sama katakan, amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Shalom. Iya, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil lewat satu tema, yaitu diubah di dalam hadiratnya, di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya perjumpaan kita dalam kemuliaan hadirat Tuhan itu menghasilkan sebuah kerendahan hati yang mengubahkan setiap kehidupan. Saya percaya setiap kita ibadah, kita tidak hanya sekedar ibadah secara rutin. Tapi ketika kita ibadah, kita betul-betul menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena percayalah dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membuka dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Satu kebenaran yang membawa kita masuk tentang tema ini, yaitu bagaimana supaya kita betul-betul mengalami hati atau hidup yang diubahkan ketika kita ada dalam ibadah kita. Tema kita sepanjang 1 bulan ini bicara mengenai sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dalam ibadah kita. Karena ibadah itu mengandung janji, baik hidup, buat hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Dan kita mau ketika kita ibadah, kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca Ayub 42 ayat yang kelima. Sudah dapat semua, amin? Kita baca Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ini adalah sesuatu pengalaman Ayub. Saudara, Ayub berkata dalam akhir kehidupannya berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tadi kita berkata mengikut Yesus itulah apa? Kesukaan hati kita. Saudara, kita mau mengiring Tuhan, tidak hanya sekedar mengiring Tuhan, tapi kita benar-benar orang yang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen yang mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak hanya kata orang saja, Tuhan itu baik. Kita merasakan kuasanya dalam hidup kita, tapi kita betul-betul dalam ayat ini, tetapi sekarang mataku sendiri melihat, artinya Ayub punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ada pengalaman yang khusus, walaupun mengalami sesuatu yang berat. Tapi Ayub merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan di saat-saat yang sulit dalam kehidupan Ayub. Kita juga mau mengalami itu, amin. Sebagai orang percaya kita mengikut Tuhan, dan mengikut Tuhan memang tidak mudah. Ada bagian yang lain firman Tuhan mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Dan Alkitab mengatakan jika kalau kita mengikut Kristus, kita harus siap memikul salib, betul? Ada hal yang tidak mudah yang harus kita hadapi. Tapi percayalah bahwa kita rindu. Sebagai umat Tuhan kita mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan ketika percaya ketika Tuhan ada, saya percaya di situ juga hadirat Tuhan ada, amin. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dalam hadirat Tuhan, saya percaya itu akan memberikan dampak dalam hidup kita. Hidup yang akan diubahkan. Dan percayalah kalau hidup yang diubahkan bukan semakin tidak baik, tapi hidup yang semakin baik, amin. Amin. Hari ini kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Cerita ini sangat familiar sejak kita dulu di ibadah anak atau zaman dulu namanya sekolah minggu. Cerita ini sangat kita ketahui, tapi hari ini kita kembali melihat, yaitu Lukas 19 ayat 19 sampai ayat 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai,
dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, satu kisah yang luar biasa. Dalam Lukas 19 ayat 1-10 diceritakan ada seorang pemungut cukai yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Sakeus, kita tahu latar belakang Sakeus dicatat di sini, dia seorang kepala pemungut cukai. Ini bukan sekedar orang pajak, kalau sekarang konteksnya orang pajak. Tapi dia kepala pemungut cukai. Dia punya jabatan yang tinggi. Dan kita tahu, kalau bicara pajak, kita pasti tahu itu hubungannya dengan uang banyak. Kalau sekarang mungkin kalau pajak itu kantor perpajakan itu pasti luar biasa. Karena yang mengatur semua pajak-pajak perusahaan, pajak segala macam saudaraku diatur. Dan kita tahu saudaraku, Sakeus pada waktu dalam ayat yang kita baca hari ini saudaraku, melihat ada satu kisah di mana Yesus datang ke tempat di mana Sakeus ada. Dan ketika Sakeus melihat bahwa Yesus ada di sana, ada kerinduan dalam kehidupan Sakeus untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ketika Sakeus berjumpa langsung dengan Tuhan, kita tahu ada terjadi perubahan yang luar biasa. Hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Itu artinya saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu punya dampak yang luar biasa. Mengubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik. Dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Sakeus. Saudara, walaupun mungkin orang berkata tidak mungkin, bahkan orang mencap Sakeus ini termasuk orang berdosa, karena ketika Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus, semua orang bahkan murid-muridnya ngomong, ngapain Tuhan Yesus numpang di orang yang berdosa. Tapi kita tahu ayat 10 menjadi kesimpulan, aku datang untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Itu jawaban yang sangat tepat yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, juga kepada Sakeus. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Sakeus? Dengan tema kita hari ini bahwa perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, saya yakin itu akan memberikan perubahan. Mari kita lihat mulai ayat yang ketiga. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ketiga. Ia berusaha, kalau garis bawahi kata berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Saudara, ketika Yesus melewati kota itu, yang namanya kota Yeriho, saudara, ada kerinduan muncul dari kehidupan Sakeus. Dan kerinduan itu yang membuat Sakeus dikatakan berusaha untuk mencoba untuk berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Saudara, hal yang bisa kita lihat adalah Sakeus sungguh-sungguh seseorang yang punya kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mau bicarakan konteks hari ini, saudara, pertanyaannya buat kita, saudara ibadah di tempat ini mau berjumpa dengan siapa?
Kalau hanya sekedar berjumpa dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan, dengan keluarga atau dengan hamba Tuhan, itu belum cukup. Yang Tuhan mau hari ini kita ada di tempat ini, kita beribadah, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita mau mengalami hadirat Tuhan, amin. Kerinduan yang besar itu membuat Zakius dikatakan dia sungguh-sungguh berusaha dan tidak terhalangi oleh badannya yang pendek. Untuk ada kelemahan yang dia alami. Ayat yang ketiga mengatakan di situ, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Yang pertama, karena Yesus ini dikelilingi orang banyak. Dan tidak mudah buat Zakius untuk bertemu dengan Yesus secara langsung. Bukan hanya itu, ada orang banyak yang menjadi penghalang. Tapi juga secara tubuh dia punya kelemahan. Tubuhnya pendek, sehingga dia tidak bisa melihat secara langsung. Tapi itu tidak membuat dia putus asa dan hilang kerinduannya untuk mencari Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini harus menjadi satu teladan buat kita. Kalau hari ini kita sehat, kita dikasih kekuatan, seharusnya ini kesempatan buat kita untuk kita dalam ibadah ini. Kita memang tidak bisa melihat secara langsung dengan Tuhan seperti Zakius, tapi percayalah, ketika kita menyembah Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan, amin. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan, amin. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena percayalah, ini anugerah Tuhan buat kita. Hal yang bisa membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi adalah ketika kita ada dalam penyembahan, dalam pujian kita. Kita merasakan betul kuasa dan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan percayalah hadirat Tuhan itulah yang akan membuat hidup kita diubahkan. Amin. Keluarga kita diubahkan. Situasi yang kita hadapi diubahkan oleh Tuhan. Mungkin ada kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kita. Alkitab memberikan banyak contoh. Bagaimana Saulus orang yang jahat. Tapi ketika dia mengalami berjumpa secara langsung Damsyik, diubahkan oleh Tuhan. Kita tahu perempuan Samaria, seorang yang bersundal, dikatakan dia ditanyain punya suami, tidak. Padahal di rumah dia punya 5 laki-laki dan dia berkata memang bukan suaminya. Tapi sekali lagi ketika dia mengalami perjumpaan di sumur itu, Tuhan ubahkan perempuan Samaria itu. Amin. Artinya saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan itu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan itu yang membuat Zakius sebagai seorang yang berdosa, merasa yang tidak layak, dikatakan di sini dia ada kerinduan. Yang Tuhan mau hari ini, umat Tuhan, mulailah dengan satu kerinduan. Ketika kita ibadah dari rumah, bangun kerinduan itu. Tuhan, besok hari Minggu atau hari ini Tuhan, saya mau datang dengan satu kerinduan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau mengalami hadirat Tuhan. Karena percaya dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Zakius sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dia bertekad untuk ingin berjumpa dengan Yesus. Walaupun ada halangan. Ada banyak orang bergerombol. Kalau sekarang mungkin berkerumun tidak boleh. Tapi dikatakan bukan hanya itu. Tubuhnya pendek, ada kelemahan secara fisik. Tapi tidak membuat dia terhalangi untuk tetap berusaha. Sehingga dia naik pohon ara, dia panjat. Kita pun seharusnya demikian, memiliki kerinduan yang sama. Untuk berjuang menemukan hadirat Tuhan sampai kita diubahkan. Dan merasakan bahwa dalam hadirat Tuhan kita merasakan kuasa dan lawatannya. Yang kedua saudaraku, ayat yang kelima. Kalau kita baca ayat yang keempat itu usaha yang dilakukan oleh Zakius. Maka berlarilah ia, dikatakan mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan dilewat di situ. Saya percaya kalau ada kerinduan pasti ada perjuangan. Betul? Betul? Kuncinya ada kalau rindu mau lemah mau perlu sedikit pun itu tidak terhalangi, tetap mau ibadah. Betul? Tapi kalau sudah nggak kerinduan mau ibadah, biasanya saudaraku sakit sedikit, udahlah di rumah sajalah, sudah nggak enak badan ini.
Tapi kalau orang kerinduan, saya yakin, apapun juga dia tetap datang dari ibadah. Karena dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena saya percaya, minta maaf yang mengikuti secara live streaming. Berbeda saudaraku. Beribadah di tempat ini bersama-sama dalam ibadah di rumah pasti ada bedanya. Betul? Kita ngomong secara real aja. Ketika saudara ibadah di rumah, kita mungkin tidak bisa kusuk. Artinya apa kusuk? Dalam fokus. Kadang-kadang di rumah ada bel sedikit, kita keluar. Tinggal ini ibadah lagi, betul? Betul. Tapi kalau di sini kita berikan waktu khusus, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, saudara yang masih tetap di rumah dan merasa itu cukup, saudara bertobat. Di rumah yang mengikuti secara live streaming, sekali lagi, saudara akan merasakan bedanya ketika engkau ibadah secara langsung, secara live, secara onsite, ketemu dengan rekan-rekan, tapi juga dalam hadirat Tuhan. Saya percaya akan ada bedanya. Setiap langkah saudara datang ke gereja, itu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Apalagi datang dengan kerinduan. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih kasih kesempatan buat kita, mari terus bangun kerinduan. Tapi yang kedua saudaraku, ayat yang kelima dikatakan apa? Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang menarik saudaraku, bukan hanya ayat yang kelima, ayat yang keenam. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua, Sakius bukan hanya punya kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan, tapi Sakius dia punya sikap untuk cepat merespon. Saudara, Sakius dengan cepat meresponi perkataan Yesus. Ketika dikatakan Sakius segera turun. Saya mau katakan hari ini, saudara harus ibadah, saudara jangan diam saja. Saya diajarkan dulu, ini pelajaran tabernakel dulu. Kalau ada khotbah, kalau benar-benar khotbahnya itu memberkati kita, kita katakan amin. Itu respon. Itu artinya kita mengimani apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Seperti itu contohnya. Tuhan kasih contoh secara langsung. Saudara, itu artinya ada respon. Ibadah yang diberkati, hadirat Tuhan kita rasakan ketika kita tidak tinggal diam dengerin. Itu sama seperti saudara secara live streaming. Tapi ketika di tempat ini, ketika saudara merasakan ini benar. Amin, haleluya, ada respon. Saya percaya Tuhan senang dengan respon kita. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Kita kan dua arah saudaraku ya. Tuhan datang kepada kita dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau ketika Tuhan sampaikan sesuatu, kita tangkap. Bayangkan kalau Tuhan mau kasih berkat, kalau kita nggak respon, ya kita nggak menerima, betul? Tuhan mau kasih, tapi kalau kita nggak begini, kita nggak dapatkan, betul? Amin. Dan kalau kita lihat saudaraku, Sakius dia meresponi. Sakius dengan cepat meresponi. Ketika Yesus berkata, Sakius segera turun. Coba bayangin kalau Sakius, ada apa kamu sus? Dia kan kepala pemungut cukai, betul? Dia orang terhormat. Tapi ternyata kerinduannya itu memang nyata saudaraku. Saya yakin kalau kita datang ke tempat ini dengan kerinduan, kita juga akan respon. Amin. Amin. Kita akan respon. Kita tidak tinggal diam. Saya yakin kalau kita respon, itu juga membuat kita fokus. Karena banyak gangguan ibadah, bukan hanya di rumah. Minta maaf. Di gereja pun banyak gangguan. Hati-hati, ini gangguannya. Jujur dan jujur. Sekarang banyak gereja Tuhan. Ini bisa jadi gangguan. Kalau saudara nggak respon, yang muncul bukan saudara lihat Alkitab. Tapi yang dilihat apa? Sosmed. Benar atau benar? Halo? Tuhan mau kita respon. Enggak lama kok waktu yang Tuhan kasih. Minta maaf dulu saya sering diprotes sekarang sama istri saya. Khususnya istri saya. Jangan lama-lama kalau khotbah. Kasihan yang live streaming. Dia bilang begitu. Kita enggak lama loh. Saudara enggak lama, dikurangi lagi dengan saudara enggak fokus. Pegang ini lalu lihat. Berkurang lagi, betul? Betul?
Kalau saya sih nggak masalah berkurangnya, tapi kita nggak diberkati Tuhan. Kita nggak mengalami lawatan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak fokus. Kita mau ketemu dengan Raja di atas segala raja loh. Kita mau ketemu Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita mau supaya kita berikan yang terbaik. Kita fokus. Ketika sesuatu disampaikan dan itu dari Tuhan. Mari responi Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya. Dan itu yang Sakius sampaikan. Sakius turun dan dia sungguh-sungguh meresponi dengan baik. Karena dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Segera, cepat-cepat turun. Ibu-ibu kadang-kadang kan sering kesal kan sama anak-anak. Ayo makan, ya nanti. Ayo makan, iya nanti. Lama-lama karep mula, betul? Ibu-ibu sering gitu kan? Betul enggak? Enggak respon ibu-ibu. Sabar-sabar hebat. Yang punya anak-anak. Sudah masak-masak. Pi lapar pi. Sudah dimasakin. Mi lapar mi sudah dimasakin. Ayo makan. Nanti dulu. Kesel atau kesel? Jengkel. Istri bukan suami, istri. Kalau suami mah sabar-sabar ya. Saudara, apalagi Tuhan. Kalau kita nggak respon lama-lama, Tuhan ini kok nggak respon sih. Saya mau kasih berkat hari ini, tanggal 31 Juli 2022, saya mau kasih berkat, kok nggak respon? Ya udahlah. Amin. Amin. Nggak diaminin. Kalau Tuhan mau kasih berkat, amin. Oh, amin. Puji Tuhan. Kuncinya ada respon, amin. Bukan hanya kerinduan, tapi harus respon. Sakius respon, segera turun. Tangkap apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau sampaikan, tangkap dengan iman. Amin Tuhan, itu terjadi. Dan itu yang Sakius teladankan buat kita. Lalu ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan apa? Saya bacakan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara itu, melihat Yesus akan lewat. Bukan ayat yang ke-6, salah. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Penting kata sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan bukan hanya kerinduan tapi respon. Tapi responnya jangan terpaksa. Tapi harus dengan sukacita. Tuhan terima kasih. Haleluya. Amin. Itulah yang diresponi oleh Sakius. Karena saya percaya ketika kita sukacita. Itu akan menarik kuasa dan berkat Tuhan. Amin. Kita mau mengalami seperti itu. Kita mau mengalami seperti itu. Ibadah kita yang sangat singkat ini, saudaraku, saya katakan singkat. Enggak lama. Jangan kita gunakan dengan sia-sia. Kita gunakan dengan baik. Mari responi dengan sukacita. Ketika pemimpin pujian mengajak kita memuji Tuhan, mari puji Tuhan dengan sukacita. Dengan segenap hati kita. Saya percaya tidak pernah sia-sia. Ketika kita memuji Tuhan, ada berkat, ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya kasih Tuhan. Sakius menikmati sukacita. Sukacita Sakius melimpah ketika ia menerima Yesus di dalam rumahnya. Kalau saudara menerima Yesus hari ini, dia hadir di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Seharusnya kita mau menerima dengan sukacita. Walaupun kita nggak bisa melihat secara fisik, tapi percaya secara iman bahwa kita tahu Tuhan ada di sini. Dan kalau Tuhan ada di sini, kita sambut dengan sukacita. Karena dia ada, dan kalau dia ada pasti dia mau berikan berkat. Amin. Dia mau kasih berkat hari ini buat kita, amin. Yang pertama berkat yang diberikan Tuhan buat Sakius adalah keselamatan. Oh itu luar biasa. Dia yang berdosa, diampuni, diselamatkan. Hari ini terjadi keselamatan bagi rumah ini. Saya percaya hari ini Tuhan kasih berkat buat rumah Tuhan ini. GKI Berea akan ada berkat keselamatan, akan ada berkat yang luar biasa ketika kita meresponi dengan baik dengan sukacita. Amin. Ada berkat khusus yang hadir di tempat ini ketika kita mau menerima dengan sukacita. Yesus hadir di rumahnya dan terjadi sukacita. Kita percaya kok kalau Tuhan ada dan hadir.
Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan ada di tempat ini, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kuasanya akan nyata. Hadirat Tuhan selalu membawa sukacita. Enggak ada, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan, Dia yang mengubah ratap kita jadi tari-tarian. Amin. Ketika kita harus menabur dengan mencucurkan air mata, akan Tuhan akan ubah, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Karena itu yang Tuhan mau buat. Tuhan gak mau kita terus sedih, tapi Tuhan mau kita terus mengalami sukacita. Dan hadiratnya selalu membawa kita sukacita. Kata Pak Hari, smile. Ada sukacita, senyum. Walaupun kita masih tertutup dengan. Tapi saya percaya kalau orang yang sukacita itu kelihatan kok responnya. Betul? 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 Amin. Siap terima Tuhan dengan sukacita? Percayalah saudaraku, ketika kita menerima dengan sukacita, wow, bayangkan kalau saya bertamu ke rumahnya Pak Cayo, lalu Pak Cayo dengan sukacita, ayo Pak Beni, wah yang tamu senang sekali. Betul nggak? Betul. Kalau Tuhan bertamu hadir, lalu kita, apalagi diam aja. Tuhan bilang, wah ini nggak siap terima saya ini. Sederhana ya. Kalau Tuhan lihat kita nggak siap, diam aja, nggak ada respon, anggap ini, wah saya dianggap orang lain, padahal dia Bapa kita, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang setia. Dan kalau dia ada di tempat ini, dia mau kita terima dengan sukacita. Kita mau sambut dengan sukacita, dengan sikap kita, penyembahan kita, pujian kita, pengagungan kita, berkata Tuhan terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Percayalah ketika kita menyambut Tuhan dengan sukacita, akan ada berkat Tuhan, menarik kuasa dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan lihat hasilnya saudaraku. Tuhan gak pusing dengan orang kata, wah Tuhan Yesus masuk di rumah orang berdosa. Tidak pusing buat Tuhan. Kalau Tuhan yang berdaulat, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah mengunci, menutup, nggak ada orang yang bisa membukanya, betul? Kalau Tuhan sudah hadir dan Tuhan sudah senang dengan kita, nggak ada yang bisa utik-utik, betul? Kata utik-utik apa sih dalam bahasa Indonesia ini? Apa utik-utik apa sih Bu? Apa ya? Mengusik. Kalau Tuhan sudah senang dengan kita, karena Dia berdaulat atas hidup kita, nggak ada orang yang bisa mengganggu, betul? Mengusik. Ini adalah otoritas dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang dengan kekaribera, tidak ada yang dapat mengutiknya. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Kita juga mau. Kita mengalami berkat Tuhan. Karena kita menjadi orang-orang yang siap menerima Tuhan kehadirannya dengan sukacita. Dan itu yang Tuhan mau. Dan yang terakhir. Sakyus ayat 8. Mari kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Sakyus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. Saudara, Tuhan gak ngomong begini, Sakyus, saya masuk ke rumahmu, dan berkata begini, Sakyus kamu bertobat. Ada kata itu? Gak ada saudaraku. Keluar dengan ketika ada berguncingan, omong-omong, kritik dari orang banyak. Wah Yesus masuk orang pendosa. Mungkin Sakyus dengar. Tapi Sakyus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wah, itu saudara kata ini, saudara jangan berpikir itu gampang. Tidak mudah. Karena orang kaya semakin. Bukan saya yang ngomong ya. Orang kaya semakin lama semakin isi sendiri. Jangan berpikir begini, wah nanti kalau saya kaya begini. Itu pasti orang kaya di dalam Tuhan. Betul? Betul? Ketika Tuhan menjamah, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, saya percaya kita bisa seperti Sakyus. Setengah dari milikku, waduh besar sekali itu setengah. 1/10 aja susah. Betul enggak? Kelihatannya di sini mah enggak. Karena enggak amin sih.
1/10 aja susah, betul enggak? Oh enggak. Puji Tuhan, haleluya. Itu artinya tempat ini semua ini taat 1/10. Ini setengah dari miliknya loh, bukan dari hasil pekerjaannya, pendapatannya. Ini setengah dari milik daripada Zakius. Dikatakan akan ku berikan kepada orang. Bukan hanya sampai di situ. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. 4 kali 4. Harus dibalas. Sempat atau tidak sempat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengatakan, saya berpikir hitung-hitung tadi ya. Waktu saya merenungkan, ini rugi enggak ya? Setengahnya habis, lalu 4 kali apa yang sudah diperas dikembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah dia ambil. Mungkin habis-habisan ini hartanya. Tapi sekali lagi, kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Pasti ada sesuatu, ada hidup yang diubahkan. Menjadi manusia-manusia yang baru. Zakius yang dulunya seorang yang mungkin memeras. Tapi dikatakan diubahkan oleh Tuhan menjadi dermawan. Menjadi seorang yang suka memberi. Memperhatikan orang-orang yang miskin, betul? Betul. Percayalah. Ketika kita betul-betul ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dari tempat ini, saudara pulang. Hidup kita diubahkan. Rumah tangga kita diubahkan. Usaha kita diubahkan. Semua yang ada dalam hidup kita diubahkan. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dalam hadiratnya ada kuasa. Dalam hadiratnya ada berkat Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Zakius. Zakius dijamah oleh kasih Kristus dan mengalami perubahan total dalam hidupnya. Cara berlakunya dibuktikan dengan tindakannya dengan sesama. Untuk mengembalikan apa yang sudah diperasnya dan memberikan 4 kali lipat dari apa yang sudah diambilnya dari orang lain. Saudara, hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mengubah Zakius menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Saya percaya juga hidup kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Ketika kita punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ada pujian yang dinyanyikan tadi, kalau nggak salah sebelum ibadah Timothy nyanyikan. Dia jamah. Main apa tadi? Dia, main saya mungkin sih. Dia jamah. Senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Dia jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Sekali katakan Dia jamah. Dia jamah. Dan itu yang kita mau rasakan. Biarkan apa yang Zakius teladankan buat kita itu menjadi bagian hidup kita. Dan Tuhan berkata, yang menarik ayat 9, hari ini, katakan hari ini, Minggu 31 Juli 2022, terjadi berkat Tuhan, terjadi keselamatan, terjadi janji Tuhan.
bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Biarkan itu menjadi berkat buat kita ketika kita sungguh-sungguh menghargai hadirat Tuhan. Menghargai kehadirannya dalam hidup kita. Dan itu alasan Tuhan jelas, karena orang ini juga keturunan Abraham. Saya percaya juga kita adalah orang-orang beriman, keturunan Abraham secara rohani. Dan percayalah, janji Tuhan juga berlaku buat kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Yarana mata syikirana. Yarana mata. Yarana maya syikirana. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih, jiwa. Haleluya. Erat dalam menikmati kasih dan indahnya. Mari bersama-sama dengan sukacita sambut hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Ku rasakan penuhiku. Mari katakan kami rindu Tuhan untuk terus mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Menikmati anugerah-Mu Tuhan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita keluar dari hati kita. Tuhan melihat setiap hati kita. Katakan Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Ku rasakan kekudusan-Mu. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Katakan ku rindu selalu. Oh, diam dalam baitmu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan. Raya nama taraya nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sambut dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Saudara pemazmur, dia berkata, karena dia tahu ketika dia dalam bait Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dia merasakan berkat Tuhan. Sehingga dia berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berada di pelataran di halaman rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena
Pemasmur merasakan betapa ketika dia dalam hadirat Tuhan, dia merasakan ada berkat Tuhan. Dalam bagian lain mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasanya, menikmati firman-Nya, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Kita percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena mata syukuran. Saudara yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini, mari responi dengan sungguh. Mari katakan, Tuhan, kami rindu Tuhan. Hari ini ibadah yang kami lakukan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami betul mengalami Engkau, mengalami pribadi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengalami Engkau, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Rana mata siki, rana maya siki, rana maya siki. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mau bersuara bersama-sama menyembah Tuhan. Agungkan Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Karena mata raya namanya sikaraya namanya namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena mata sikaraya raya namanya. Saya mohon nanti Bapak Michael akan maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kekudusan-Mu firman-Mu Tuhan. Kami merespon segala kebenaran firman-Mu hari ini Bapak. Kembali Tuhan, kami diberkati dengan luar biasa oleh firman-Mu. Kami diingatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kami meneladani rasa kius Tuhan. Yang mana Tuhan firman yang menyampaikan kepada kami pagi ini Bapak.
belajar Tuhan untuk menjadi berkat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Seperti Sakius yang diubahkan Tuhan. Ubahkan hidup kami Bapa. Ubahkan hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kamu bersambut Tuhan. Firman-Mu Tuhan pagi ini, hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan pakai hidup kami Bapa. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Bapa untuk menjadi berkat Bapa. Kami merespon juga Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan jemaat yang merespon firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau hal-hal yang tidak berkenan dalam ibadah kami Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak fokus dalam ibadah kami Tuhan. Biarkanlah Tuhan hari ini pagi ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan supaya kami fokus kepada firman-Mu Bapa. Ibadah kami sungguh-sungguh Tuhan baik di hadapan Engkau Tuhan, supaya berkenan kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan yang utuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh luar biasa Tuhan pagi ini, kami diberkati dengan dahsyat oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami diubahkan hidup kami pagi ini Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan seluruh kehidupannya Bapak. Pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, lewat setiap kepada firman-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan segala kepada firman-Mu Tuhan dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Saya mau melihat wajah-wajah yang sukacita mana? Ya, beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat di rumah ataupun yang saat ini datang ke gereja, saat selesai mengikuti ibadah ini, hidup kita tidak sama lagi. Amin. Karena selalu kita kejar hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, sebentar kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita siapkan persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima. Dan kami boleh bersukacita bahwa kami boleh memiliki Allah yang dahsyat, bahwa jemaat-Mu akan selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan ada sesuatu yang dahsyat luar biasa yang Engkau akan nyatakan dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita Tuhan. Dan Engkau berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan di tempat ini. Berkati para pengelola keuangan gereja, berikan hikmat kemampuan yang daripada Engkau dalam mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan bagi gereja kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Silakan scan QR code yang saat ini ada di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga boleh saja diberikan melalui M-Banking atau transfer ke rekening di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37999999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi yang akan kita laksanakan satu pekan mendatang. Ya, sebentar siang mengingatkan kepada seluruh kaum muda GKRI Berea bisa mengikuti
fellowship, youth fellowship GKRI se-Jawa Barat, ya, yang diadakan di GKRI Mahkota Kemuliaan. Acara akan dimulai pukul 1:30 siang nanti, ya, yang akan dibawakan oleh Pastor Alexander Shevamata dengan tema Obedience in Holiness. Ya, jangan lupa setiap kaum muda di tempat ini, mari kita sama-sama datang 1:30 di GMK, dan saya yakin dan percaya ada berkat yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan dan akan dinyatakan, diimpartasikan bagi kaum muda GKRI se-Korwila Jawa Barat. Amin, luar biasa dahsyat ya. 1:30 jangan lupa, hari ini sebentar siang. Kemudian hari Selasa kita ada kegiatan Mesbah Doa Pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini melalui Facebook, live Facebook dengan ID Benyamin Lumondo. Hari Selasa dan Jumat kita ada kegiatan Mesbah Doa Pagi. Mari kita sama-sama bangun mesbah doa kita di hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa buat setiap para pemimpin bangsa. Kita juga tidak lupa berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka semua boleh dipakai secara dahsyat luar biasa, dan GKRI dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi alat kebenaran yang luar biasa dahsyat. Ya, kemudian hari Selasa itu juga pukul 7 malam mengundang setiap jemaat yang bisa datang ke gereja. Silahkan Bapak Ibu bisa datang ke gereja untuk kita sama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sebutkan. Kita juga akan berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang akan dan sedang dilakukan di GKRI Berea. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Jumat mendatang adalah Jumat minggu pertama, itu akan diisi oleh Bapak Gembala di tempat ini tentang pemuridan. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari sidang jemaat boleh datang di hari Jumat pukul 7 malam untuk kita sama-sama dimuridkan di tempat ini, untuk kita boleh semakin hari semakin mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan lebih dahsyat lagi. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan B Generation, ibadah B Generation dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian beberapa kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu, Bapa. ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kuasa-Mu mengalir atas setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati lewat ibadah kami hari ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Lebih dahsyat lagi Tuhan pakai lewat talenta karunia yang ada, lipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
semua talenta yang mereka persembahkan dikuduskan dan dipakai lebih dahsyat. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, kami tahu sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan lewat seluruh pelayanan mereka. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami percaya Tuhan terus memberkati. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami hadapi, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh melihat kami. Biarkan kami mau berkata, bukan hanya dari kata orang saja, kami mengalami Engkau, melihat Engkau, tapi kami merasakan betul, mengalami betul bahwa Tuhan kami dahsyat. Itu terjadi dalam hidup kami, menjadi pengalaman pribadi atas hidup kami Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini, baik dari orang-orang tua kami sampai anak-anak muda, diberkati, dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bahwa kami semakin bergairah akan Tuhan, bahwa kami semakin bersemangat akan Tuhan, sehingga Engkau Tuhan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Di tengah-tengah pekerjaan, usaha, keluarga, kuliah, di tempat kami sekolah, di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, kami merasakan Engkau hadir dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Tuhan kasih kekuatan, yang sakit Tuhan kasih kesembuhan. Dalam nama Yesus, semua yang kami sentuh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, jaga lindungi kami Tuhan, supaya tetap kami kuat dan sehat, dan tetap kami boleh berusaha beraktivitas untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan berkat. Biarlah sepanjang minggu ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, kami tahu ada kebebasan, pemulihan, kemerdekaan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan, ini waktunya kami mau siap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan milik Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah, yang adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, akan terus memberkati engkau kemanapun kau pergi. Ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, semuanya dalam berkat Tuhan. Semua yang kau kerjakan diberkati. Adonanmu diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, masa depanmu diberkati. Amin. Dalam nama Yesus, di tempat kami berada, di kos kami yang baru pun diberkati oleh Tuhan. Di tempat kuliah kami yang baru pun kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa, dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, menolong, menghibur kita mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih. Kuduskan setiap makanan minuman, biar tetap jadi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas tuahanku untuk mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi